Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel, yaitu membahas tentang fungsi absolut atau yang lebih dikenal dengan fungsi string. Mungkin kawan-kawan pernah melihat gambar dolar yang tersematkan dalam sebuah formula atau fungsi. Itu fungsinya apa? Nah, itu akan kita bahas. Saya sudah menyediakan satu buah contoh kasus dengan sajian data seperti ini. Ya, di sini kita akan menghitung penghasilan bersih dari 10 pengusaha yang sudah ada di dalam tabel dengan penghasilan kotornya masing-masing berkisar antara 75 juta hingga 120 juta. Kemudian mereka memiliki kewajiban pajak, ini hanya contoh saja, ngarang, untuk 75 sampai 95 juta, itu nilai pajaknya itu sebesar 15%. Sedangkan untuk pengusaha dengan penghasilan antara 100 sampai 120 juta, itu pajaknya adalah 20%. Oke, pertama-tama kita akan menentukan nilai pajak sesuai dengan persentase masing-masing. Rumusnya sederhana, kita cukup mengalihkan saja penghasilan bruto dengan persentase pajak. Nanti akan ketemu hasilnya. Kita mulai saja, sama dengan 75 juta dikali 15%, maka ketemu ya, pajaknya dari 75 juta adalah 11.250.000, 15% dari 75 juta. Nah, kemudian terkait dengan tema kita pada video kali ini, lalu apa fungsi absolut itu? Nah, sekarang kita ambil contoh. Kalau seandainya ini kita geser ke zakat, drag begitu, maka hasilnya akan ketemu 15% kali 11.250. Kenapa? Karena ketika kita menggeserkan satu kolom ke sebelah kanan misalnya, yang tadinya dari kolom ini kemudian kita geser ke sebelah kanan ke sini, maka yang tadinya mengalihkan antara ini bruto dengan 15%, maka ketika dialihkan itu akan menjadi pengalihnya itu ini dengan ini, maka sama dengan ini ya, kurang lebih begitu. Nah, agar tidak seperti itu, agar tidak terjadi fungsi yang tidak kita inginkan, maka kita perlu menambahkan fungsi absolut. Contohnya begini, kita akan mengunci kolom B dan kolom C. Kita tinggal menambahkan saja B5. Untuk menambahkan fungsi absolut, kita bisa menggunakan tombol F4 atau kita bisa tulis manual dengan menambahkan logo string, simbol string. Seperti ini. Jadi yang kita kunci adalah yang kolom B dan kolom C. Oke. Nah, jadi ketika misalkan ini kita pindahkan, maka hasilnya akan tetap 11.250. Kita undo. Kalau ini sebelum kita
sematkan fungsi absolut, maka dia tampilannya seperti ini. Jadinya berpindah, yang tadinya B5 menjadi C5. Jadi kita pindahkan. Ini hanya untuk mencontohkan saja, karena untuk menghitung zakat caranya akan berbeda. Jadi itu adalah fungsi dari string. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang 5 ini tidak kita kasih kunci string? Karena 5, 6, 7 sampai ke 14 ini akan kita gunakan. Oke, kita buat simulasi kalau seandainya kita menggunakan string. Kita menggunakan fungsi absolut. Oke. Kita kunci. Nah, ketika kita tarik ke bawah, maka dia tidak akan berubah. Hasilnya tetap 11.250.000. Padahal 20% dari 120 juta itu 240. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu menambahkan fungsi absolut untuk baris. Jadi kita cukup menggunakan fungsi absolut untuk kolom saja, itu sebagai jaga-jaga. Kemudian kita tarik ke bawah tanpa menggunakan fungsi absolut untuk baris. Oke, nanti kita akan contohkan kapan kita menggunakan fungsi absolut untuk kolom dan baris. Nah, ini kalau kita lihat sudah sesuai dengan yang seharusnya. Oke, bagaimana cara menghitung zakat? Caranya adalah dengan mengalihkan penghasilan bruto. Jadi asumsinya begini, cara menghitung baik zakat maupun pajak dihitung dari penghasilan bruto, tidak dihitung setelah dikurangi ya. Ini hanya simulasi saja. Jadi ini tidak terikat dengan aturan apapun. Dalam praktek ini kita hanya akan menghitung zakatnya berapa dari bruto, kemudian pajaknya berapa dari bruto, gitu ya. Oke, untuk menghitung zakat, karena di sini sudah ada ketentuan bahwa zakat nilainya adalah 2,5% dari bruto, maka kita harus mengalihkan sama dengan bruto dikali 2,5%. Kita enter. Jadi 2,5% dari 75 juta adalah ini hasilnya. Ini tanpa sebelum menggunakan fungsi absolut. Ya, kita coba tarik ke bawah. Hasilnya seperti apa? Kenapa ada yang tanda crash? Karena berubah nilainya. Kalau kita lihat, ini jadi 75 juta persen dari 95. Jadi begitu. Jadi pengalinya itu jadi berubah gitu. Nah, agar tidak berubah, maka kita menggunakan fungsi absolut. Jadi kita perlu mengabsolutkan 2,5% sebagai pengali. Sedangkan untuk nilai brutonya itu tidak perlu kita absolutkan karena akan kita gunakan. Nah, cara untuk mengabsolutkannya adalah dengan blok B1. Oke, tadi kita sudah menggunakan cara manual dengan diketik manual. Sekarang kita akan menggunakan tombol F4. Oke, saya tekan tombol F4. Nah, maka kita akan mengabsolutkan kolom B dan kolom B baris ke-1. Kolomnya kita absolutkan, kemudian barisnya juga kita absolutkan. Jadi ketika kita tarik baik itu secara vertikal maupun horizontal, itu tidak akan merubah bahwa zakat itu adalah 2,5%. Absolut berada di posisi kolom B baris ke-1. Oke. Nah, untuk B5 itu silahkan, ini opsional apakah mau diabsolutkan atau tidak. Kalau seandainya mau diabsolutkan, kita cukup mengabsolutkan kolom B saja. Untuk baris kelimanya tidak perlu kita absolutkan karena kita akan menarik rumus ke bawah. Oke. Nah, setelah
selesai menerapkan fungsi absolut yang benar, yang tepat pada baris pertama, kita tinggal tarik ke bawah, maka akan ketemu ini. Coba kita lacak ya, apakah sudah betul 120 kali 2,5% sama dengan. Jadi itu adalah contoh atau penerapan dari fungsi absolut. Di sini kita menggunakan dua model fungsi absolut. Yang pertama kita mengabsolutkan kolom dan baris. Yang kedua kita mengabsolutkan salah satunya saja, apakah itu kolom atau baris. Kapan harus mengabsolutkan kolom saja, kapan harus mengabsolutkan baris saja, kapan harus mengabsolutkan dua-duanya, itu tergantung dengan kebutuhan. Jadi silahkan kawan-kawan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan terakhir, untuk menjumlahkan, mentotal dari semua nilai-nilai yang ada di sini, kita tinggal menggunakan sum sama dengan sum. Ada yang menggunakan auto sum juga, itu silahkan. Nah, untuk sum ini kita akan mengabsolutkan baris. Kita akan mengabsolutkan baris B5-nya dan B14-nya kita absolutkan. Oke, kita tarik ke samping. Jadi lengkap sudah kita menerapkan contoh fungsi absolut. Untuk penjumlahan ini kita menggunakan fungsi absolut untuk baris yang angkanya ini, sedangkan penghitungan pajak kita mengabsolutkan kolom. Kemudian untuk penghitungan zakat kita mengabsolutkan kolom dan baris. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe karena kita akan terus mengupdate video, tips, kemudian tutorial lainnya yang tentu lebih menarik dari yang sedang Anda saksikan sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.